Bedah soal IPS topik. Tanpa berlama-lama, langsung kita terjemahkan pertanyaan pertama. Dalam sajinel buku. Dalam artinya berikut. Sajinel, sajin artinya foto. Sajinel, adalah penanda objek. Buku dari kata dasar Buddha artinya melihat. Mendapatkan imbuhan tata bahasa gu artinya lalu. Maka kita terjemahkan dari kata Buddha, karena kata gu ini yang artinya lalu menunjukkan kalimat majemuk bertingkat. Dalam sajinel buku, lihat foto berikut, lalu al-su innen gosen. Kata dasarnya alda artinya tahu. Mendapatkan imbuhan tata bahasa real su ita artinya bisa. Ketika kata alda yang ada huruf mati real mendapatkan imbuhan tata bahasa real su ita, maka real mati di sini yang dipakai salah satu saja. Jadilah seperti ini, al-su ita artinya bisa tahu. Mendapatkan tambahan imbuhan tata bahasa lagi, nen got. Nen artinya yang, got artinya hal. Ditambah lagi tata bahasa en sebagai penanda topik. Alsu innen gosen artinya hal yang bisa kita ketahui. Pelaku yang tahu adalah kita. Tambahkan kata kita. Muo simnika. Muot artinya apa? Imnika artinya adalah. Kita ulangi lagi terjemahnya dari kata buku, karena ada tata bahasa gu yang menunjukkan kalimat majemuk bertingkat. Buku, lihat, sajin, foto, dam berikut, gunya gu lalu, alsu innen gosen stop, hal yang bisa kita ketahui, muosim nikah adalah apa? Kita lihat di sini adalah gambar halte. Ada tulisan gon ganggwa heng bogel gidarinen gemyon jongnyuso imnida. Kita terjemahkan, gon gang artinya kesehatan. Gua adalah tata bahasa dan artinya dan. Gon ganggwa kesehatan dan hengbogel. Hengbog artinya kebahagiaan. Adalah penanda objek. Gidarinen dari kata dasar gidarida artinya menunggu. Tata bahasanen punya dua arti. Satu, artinya yang. Dua, artinya untuk. Gemyon jongnyuso. Gemyon artinya dilarang merokok. Jongnyuso tulisannya jongryu. Huruf real harus dibaca n, nien. Karena sebelumnya huruf mati iyeng bertemu dengan real. Dibaca n, nien, jong, nyuso, artinya halte. Imnida artinya adalah. Kita terjemahkan dari belakang. Adalah halte dilarang merokok. Gidarinen yang menunggu hengbok kebahagiaan, gon ganggwa dan kesehatan. Tentu bahasanya tidak sebagus kita bicara karena ini adalah bahasa iklan. Iklan yang penuh dengan kata-kata ya anggap saja mutiara. Di antara pilihan 1, 2, 3, dan 4,
Jawabannya adalah nomor betul, nomor 3. Kita terjemahkan nomor 3, lalu kita cari tahu salahnya nomor 1, 2, dan 4. Nomor 3, I bose, I artinya ini, bose artinya bis, jongnyuso artinya halte, tata bahasanya eso artinya di. I bose jongnyuso eso artinya di halte bis ini. Dambe artinya rokok. Rel adalah penanda objek. Piumion andwemnida. Baik, dambe artinya rokok, damberel piuda artinya merokok. Ini satu paket, damberel piuda. Tata bahasa yang melekat adalah mion andwemnida, artinya tidak boleh. Kita terjemahkan dari belakang. Damberel piumion andwemnida, tidak boleh merokok. Jongnyusoeso, di halte I bose bis ini. Sekarang nomor 1, di mana letak salahnya? Bose jongnyusorel. Bose artinya bis, jongnyuso artinya halte, rel adalah penanda objek. Kekethagi, kata dasar kekethada artinya bersih, mendapat imbuhan tata bahasa G artinya dengan. Kekethagi artinya dengan bersih. Sayung hea hamnida, kata dasarnya sayung hada, artinya menggunakan atau memakai. Tata bahasa yang melekat adalah hea hamnida atau kata dasar hea hada, artinya harus. Hada bukan ditambah hea hamnida tetapi diganti dengan hea hamnida. Itu penggunaan tata bahasa hea hamnida. Sayung hea hamnida artinya harus memakai. Siapa pelaku yang harus memakai? Kita semua. Tambahkan kata kita. Terjemahnya dari belakang, kita harus memakai kekethage dengan bersih, bose jongnyusorel, halte bisnya. Bukan perintah menggunakan dengan bersih atau menjaga kebersihan, tetapi ada penekanan di sini kata gemyon pada gambar, artinya dilarang merokok. Nomor 1 salah. Nomor 2, boserel gidaril tenen. Bose artinya bis, rel adalah penanda objek. Gidaril tenen, kata dasar gidarida, artinya menunggu. Tata bahasa rielte artinya saat. Ditambah lagi tata bahasa nen adalah penanda topik. Maka diterjemahkan dari penanda topik ini. Boserel gidaril tenen, saat menunggu bis. Bandesi, sebaiknya. Jurel soya hamnida, kata dasarnya adalah jurel soda, artinya mengantri. Mendapatkan imbuhan tata bahasa oya hamnida, kata dasarnya oya hada, artinya harus. Ketika digabung menjadi jurel soya hamnida, harus mengantri. Kita ulangi lagi terjemahnya dari penanda topik nen. Gidaril tenen, saat menunggu
poserel bis, bandesi sebaiknya, jurel soya hamnida harus mengantri. Penekanannya bukan mengantri, tetapi penekanannya gemyon dilarang merokok. Nomor 2 salah. Nomor 4. Gongangel wihesonen. Gonggang artinya kesehatan. Tata bahasanya wiheso artinya untuk atau demi. Ditambah lagi tata bahasanen penanda topik. Kita terjemahkan dari penanda topik. Gongangel wihesonen demi kesehatan atau untuk kesehatan. Dejung gyotongel, dejung artinya umum, gyotong artinya transportasi. Adalah penanda objek. Iyung hea hamnida, kata dasarnya iyung hada, artinya menggunakan atau memakai. Tata bahasanya hea hamnida, artinya harus. Kita terjemahkan ulang dari depan. Gongangel wihesonen, stop, nen, penanda topik dari sini. Demi kesehatan, kata terakhir. Iyung hea hamnida, harus menggunakan dejung gyotong, transportasi umum. Bukan itu, tetapi sekali lagi gemyon penekanannya, dilarang merokok. Jawabannya mutlak nomor 3. Sekali lagi kita terjemahkan dari belakang. Damberel piumion andwemnida, tidak boleh merokok. Jongnyusoeso di halte pose bis ini. Nomor berikutnya, 이작업장 안에서 할 수 있는 것은 무엇입니까? I artinya ini, 작업장 artinya tempat kerja, 안에서 an artinya dalam, tata bahasa eso artinya di. 이작업장 안에서 di dalam tempat kerja ini. 할 수 있는 것은 kata dasarnya adalah hada, artinya melakukan. Tata bahasa yang melekat adalah real su ita, artinya bisa. Ditambah lagi tata bahasa nengot, artinya hal yang. Ditambah lagi tata bahasa en, penanda topik. Hal su innen gosen, artinya hal yang bisa kita lakukan. Pelakunya adalah kita. Tambahkan kata kita. Muo simnika, muot artinya apa? Imnika artinya adalah. Kita terjemahkan sekali lagi perintahnya dari penanda topik en. Hal su innen gosen, hal yang bisa kita lakukan. Aneso di dalam. Ijagobjang tempat kerja ini. Kata terakhir, muosimnika adalah apa? Kita lihat di gambar ada tulisan Jagobjang ne. Jagobjang artinya tempat kerja, ne artinya dalam. Jolte gemji. Jolte artinya sama sekali. Gemji artinya larangan. Kalau digabung, jolte gemji sama sekali dilarang, benar-benar dilarang. Jagobjangne di dalam tempat kerja. Apa saja itu? Gambar pertama emsik artinya makanan.
Gambar berikutnya sul artinya minuman keras miras. Berikutnya dambe artinya rokok. Ditambah lagi di dalam tangki ada tulisan Yugi Yongji. Yugi Yongji artinya bahan minyak. Maka dari pertanyaan ini yang bisa dilakukan jawabannya adalah nomor 4. Artinya ia girl hamnida bercerita, berbicara. Nomor 1, 2, dan 3 dilarang. 1. Mekju artinya bir, masimnida artinya minum. Jelas ada gambar miras di sini, X dilarang. Nomor 2, kimbab nama makanan, moksemnida makan. Makan kimbab juga dilarang digambar. Nomor 3, dambe artinya rokok. Damber piumnida artinya merokok. Juga ada larangan. Mutlak jawabannya nomor 4. Nomor berikutnya, dam gerim gua. Dam artinya berikut, gerim artinya gambar. Tata bahasa gua artinya dengan. Dam gerim gua dengan gambar berikut. Guan giega. Guan gie artinya hubungan. Ga adalah penanda subjek. Innen dari kata dasar ita artinya ada. Tata bahasa nen artinya yang. Mal artinya kalimat, bahasa. Dalam konteks ini kalimat. Gure sipsio kata dasar gureda artinya memilih. Tata bahasa sipsio artinya silahkan. Tidak ada penanda topik dalam kalimat ini, bisa kita terjemahkan dari belakang. Gure sipsio pilihlah, marel kalimat, innen yang ada, 관계 hubungan, gerim gua dengan gambar dam berikut. Di antara pilihan 1, 2, 3, dan 4, maka jawaban yang paling tepat adalah nomor betul, nomor 2. Kita terjemahkan nomor 2, lalu kita cari tahu kesalahan 1, 3, dan 4. Nomor 2, nun gua ol gurl. Nun artinya mata. Tata bahasa gua artinya dan. Mata dan ol gurl. Ol gul artinya wajah. El adalah penanda objek. Buhuhanen. Kata dasar buhu hada artinya melindungi. Tata bahasa nen artinya untuk. Buhuhanen artinya untuk melindungi. Bu anmionel. Bu anmion artinya pelindung wajah. El adalah penanda objek. Soya hamnida kata dasarnya seda, artinya memakai. Tata bahasa yang melekat oya hamnida atau oya hada, artinya harus. Ketika digabung jadilah seperti ini, soya hamnida, harus memakai. Maka kita terjemahkan dari belakang karena tidak ada penanda topik dalam kalimat ini. Soya hamnida harus memakai
tambahkan kata kita. Kita harus memakai buanmyeon, helm pelindung atau pelindung wajah, buhuhanen untuk melindungi 얼굴, wajah, nungwa, dan mata sesuai gambarnya. Lalu di mana letak salahnya nomor 1, 3, dan 4? Nomor 1, 위험한 곳이니까. Kata dasarnya 위험하다, artinya berbahaya. Huruf mati nien di sini artinya yang. Good artinya tempat. Gusinika. Inika dari kata dasar ida artinya adalah, ditambah tata bahasa nika artinya karena. Wihomhan gusinika, karena adalah tempat yang berbahaya. Kata ida yang artinya adalah bisa kita rubah merupakan. Saya ulangi, 위험한 곳이니까, karena merupakan tempat yang berbahaya. 안전모, 안전모 adalah helm pengaman. rel adalah penanda objek. 착용해야 합니다. Kata dasarnya 착용하다, artinya menggunakan atau memakai. Tata bahasanya 해야 합니다, artinya harus. Kita terjemahkan dari belakang. 착용해야 합니다, harus menggunakan. 안전모, helm pengaman. 구시니까, karena merupakan tempat. 위험한, yang berbahaya. Salahnya adalah kata 안전모, helm pengaman. Sedangkan gambarnya bukan helm pengaman, tetapi pelindung wajah karena dia sedang mengelas. Nomor 3, 작업을 끝낸 후에는. 작업 artinya pekerjaan. 작업을, adalah penanda objek. 끝낸 후에는, kata dasarnya 끝내다, artinya menyelesaikan. Mendapatkan imbuhan tata bahasa nien hue, artinya setelah. Kenen huenen seperti ini artinya setelah menyelesaikan. Nen dalam kalimat ini adalah penanda topik. Maka diterjemahkan dari sini nanti. 반드시 sebaiknya. 목욕을 해야 합니다. Kata dasarnya 목욕을 하다, artinya mandi. Tata bahasa yang melekat 해야 합니다, artinya harus. Kita ulangi terjemahnya dari penanda topik. 끝낸 후에는, setelah menyelesaikan. 작업, pekerjaan. 반드시, sebaiknya. 목욕을 해야 합니다, harus mandi. Bukan perintah mandi, tapi perintah untuk mengenakan pelindung wajah. Nomor 3 salah. Terakhir nomor 4. 사용한 공구는. 사용하다 artinya menggunakan atau memakai. Huruf mati nien di sini artinya yang. Gonggu artinya peralatan. Nen yang melekat di sini adalah penanda topik. Nanti kita terjemahkan yang pertama kali. Jejari artinya tempat semula. Tata bahasa artinya pada. Jejarie pada tempat semula. Jongri, cara bacanya jongni. Jongni jongdonel hada, artinya merapihkan. Jongni jongdonel hada,
artinya merapihkan. Imbuhan tata bahasanya Hiya hamnida artinya harus. Kita ulangi terjemahnya dari penanda topik. Gunggunen, alat sayunghan yang kita gunakan karena pelakunya kita. Alat yang kita gunakan, kata terakhir harus jongni jongdonel hada, kita rapihkan jejariye pada tempat semula atau ke tempat semula. Bukan itu, dia masih bekerja mengelas dan disarankan pakai pelindung wajah. Jadi jawabannya mutlak nomor 2. Kita terjemahkan sekali lagi dari belakang. Nomor 2, Soya hamnida harus memakai buanmyeon pelindung wajah, buhuhanen untuk melindungi olgul wajah, nungwa dan mata. Nomor 2. Nomor berikutnya ini soal yang sangat mudah. Kita selesaikan dengan cepat. Perintahnya daumen berikut. En adalah penanda topik. Odieso, odi artinya mana, tata bahasa eso artinya di. Bulsu innen anne panimnika, baik kata dasar Buddha artinya melihat, tata bahasa yang melekat riel su ita artinya bisa. Ditambah lagi tata bahasa nen artinya yang. Annepan adalah papan informasi. Imnika artinya adalah. Kita ulangi terjemahnya dari depan. Daumen berikut, mundur terakhir. Annepan imnika adalah papan informasi bulsu innen yang bisa kita lihat, pelakunya kita, tambahkan kata kita, odieso di mana. Pada gambar jelas sekali terdapat tulisan Gukje Son Tapseng. Gukje artinya internasional. Son bisa kita artikan jalur. Tapseng artinya naik. Atau bahasa Inggrisnya departure, atau biasa kita terjemahkan keberangkatan. Tapi tapseng bisa juga arti sebenarnya naik. Dalam konteks ini artinya keberangkatan. Kita terjemahkan dari belakang. Tapseng keberangkatan, son jalur, gukje luar negeri. Tentu ini bisa terjadi di pilihannya jelas nomor 2. Gonghang artinya bandara. Nomor 1 jelas salah. Hakyo artinya sekolahan. Nomor 3 yohengsa artinya biro wisata. Tentu bukan. Nomor 4 apalagi artinya gisuksa adalah asrama. Jelas jawabannya nomor 2 Gonghang bandara. Nomor berikutnya soal yang tidak kalah gampang. Kita selesaikan dengan cepat. Pertanyaannya, igosen, i artinya ini, got artinya benda, en adalah penanda topik. Igosen, benda ini, muosimnika, muot artinya apa, imnika artinya adalah. Igosen muosimnika, benda ini adalah apa? Tentu jawabannya nomor 4. Sino deng imnida. Sino artinya rambu atau tanda. Deng artinya lampu. Ketika digabung sino deng dalam bahasa Indonesia biasa disebut lampu merah. Imnida artinya adalah. Nomor 1 jelas salah. Sigye imnida. Sigye artinya jam. Bukan. Nomor 2, sajingi artinya kamera. Bukan. Nomor 3, kesangi artinya kalkulator. Mutlak nomor 4. Soal berikutnya.
Pertanyaannya kita terjemahkan. 다음 표지판을, 다음 artinya berikut. 표지판 artinya papan tanda. Adalah penanda objek. Barege, kata dasar bareda artinya sesuai. Mendapatkan imbuhan tata bahasa G artinya dengan. Barege artinya dengan sesuai atau dengan benar. 설명한 것을, kata dasarnya adalah 설명하다, artinya menjelaskan. Tata bahasa yang melekat, nien gosel atau nien got dulu artinya hal yang. Ditambah lagi adalah penanda objek. Guresipsio, kata dasar gureda artinya memilih. Tata bahasa sipsio adalah kalimat perintah artinya silahkan atau lah. Kita terjemahkan dari belakang. Guresipsio, pilihlah. 설명한 것을, hal yang menjelaskan. Barge, dengan benar. 표지판을, papan tanda. 다음, berikut. Di antara pilihan 1, 2, 3, 4, jawaban yang paling benar adalah nomor 3. Artinya, 똑바로 artinya lurus. 가면 dari kata dasar gada artinya pergi. Tata bahasa 면 artinya kalau. 똑바로 가면, kalau pergi lurus. 창덕궁이 나옵니다. 창덕궁 ini nama tempat. I penanda subjek. 나옵니다 kata dasarnya 나오다 artinya muncul. Kita ulangi lagi. 똑바로 가면, kalau pergi lurus. 창덕궁이 나옵니다, muncul 창덕궁. Ini ada tulisan 창덕궁 jika kita lurus. Di mana letak kesalahan nomor 1 kalau begitu? 여기는, yogi artinya di sini. 는 adalah penanda topik. 안국동 사거리입니다. 안국동 adalah nama tempat. 사거리 artinya perempatan. Kita ulangi. 여기는 di sini. 안국동 사거리입니다 adalah perempatan 안국동. Salahnya di mana? 안국동 사거리 pada gambar masih harus 50 meter lagi, bukan di sini. Maka nomor 1 salah. Nomor 2, 왼쪽으로. 왼쪽 artinya kiri. Tata bahasa ero artinya ke. 가면 kata dasar gada artinya pergi. Tata bahasa 면 artinya kalau. 왼쪽으로 가면, kalau pergi ke kiri. 중로 4가, 4 dibaca sa. 중로 사가입니다. Ini juga nama tempat, 중로 사가. Tulisannya 중로, bacanya 중노. 중로 사가입니다. Apakah kalau pergi ke kiri ketemu 중로 사가? Salah. Yang benar 중로 2, 중로 2. Nomor 4, 오른쪽으로. 오른쪽 artinya kanan. Tata bahasa ero artinya ke. 가면 artinya kalau pergi. 중로 2 dibaca i. 중로 2가입니다, nama tempat. Kita ulangi. Nomor 4, 오른쪽으로 가면, kalau pergi ke kanan. 중로 2가입니다 adalah 중로 2가. Salah.
Gambarnya ke kanan harusnya jungno 4, jungno saga. Mutlak jawabannya nomor 3. Kita ulangi lagi nomor 3 dari belakang. Naum nida muncul. Changdeokgung, nama tempat Changdeokgung. Tokbaro Gamion, kalau pergi lurus. Ini dia gambarnya pada gambar. Ya. Soal berikutnya yang sangat mudah. Jigem artinya sekarang, I saram mege, I artinya ini, saram artinya orang. Tata bahasa ege punya 2 arti. 1 kepada, 2 bagi. Dalam konteks ini bisa artinya bagi. Jigem I saram mege, sekarang bagi orang ini. Piryohan bohogunen, kata dasarnya piryohada, artinya perlu. Imbuhan nien, yang melekat di sini artinya yang. Piryohan, yang diperlukan, yang perlu adalah orang. Berarti piryohan, yang orang ini perlukan. Bohogunen, bohogu artinya alat pelindung. Nen, penanda objek. Muos imnika, muot artinya apa, imnika artinya adalah. Kita harus menerjemahkan dari penanda topik nen, bohogunen, alat pelindung, piryohan yang diperlukan. Isaramege, bagi orang ini, jigem sekarang, muosimnika adalah apa? Melihat gambar kita langsung tahu jawabannya nomor 2. Guimage artinya penyumbat telinga. Kita bedah dulu, pada gambar ada tulisan gigie artinya mesin, sori artinya suara, ga adalah penanda subjek. Nomu artinya sangat, sikerowoyo artinya berisik. Kata dasarnya sikeropta. Kita ulangi. Gigie soriga, suara mesinnya. Nomu sikerowoyo, sangat berisik. Pilihan nomor 1, anjonte artinya tali pengaman. Nomor 2, guimake, penyumbat telinga. Nomor 3, maseke, artinya masker. Nomor 4, anjon janggap. Anjon artinya aman, janggap artinya sarung tangan. Jika digabung, anjon janggap, sarung tangan pengaman. 1 salah, 3 salah, 4 salah. Yang benar, guimake, nomor 2. Soal berikutnya, dam artinya berikut, gerim artinya gambar, tata bahasa gua artinya dengan. Dam gerim gua dengan gambar berikut, 관계 artinya hubungan. Ga adalah penanda subjek. Innen dari kata dasar ita artinya ada. Nen artinya yang. Innen artinya yang ada. Munjangel, munjang artinya kalimat. El adalah penanda objek. Gure sipsio artinya pilihlah. Tidak ada penanda topik dalam kalimat ini, kita terjemahkan dari belakang. Gure sipsio, pilihlah. Munjang, kalimat. Innen yang ada, 관계 hubungan. Gerim gua dengan gambar dam berikut. Di dalam gambar ada orang mengelas dan tulisan inhwa song. Inhwa artinya terbakar, mudah terbakar. Song artinya sifat. Inhwa song sifat yang mudah terbakar. Muljil artinya barang. Inhwa song muljil barang yang mudah terbakar.
Andweyo artinya tidak boleh. Makanya tidak boleh ngelas maksudnya. Apalagi di sini ada gambar LPG dan oil minyak. Maka jawaban yang paling tepat antara 1, 2, 3, dan 4 adalah nomor benar, nomor 1. Kita terjemahkan nomor 1. In Hwa Song sama seperti ini, artinya mudah terbakar. Muljil artinya barang, genco artinya sekitar, tata bahasa eso artinya di sekitar barang. Inhwasong yang mudah terbakar, yung jobel hada artinya mengelas. Tata bahasa yang melekat, myon andwim nida artinya tidak boleh. Bisa kita terjemahkan dari belakang. Yung jobel hamyon andim nida, tidak boleh mengelas, gencoiso di sekitar, inhasong muljil barang yang mudah terbakar. Salahnya nomor 2 di mana? Inhwasong muljil gencoiso. Mirip nomor 1. Di sekitar barang mudah terbakar. Emsik artinya makanan, mogemyon andwim nida, kata dasarnya mokta artinya makan, tata bahasanya myon andwim nida artinya tidak boleh. Bukan itu jelas. Kita ulangi lagi terjemahnya dari belakang. Mogemyon andim nida, tidak boleh makan, emsik makanan. Gencoiso di sekitar, muljil barang, inhasong yang mudah terbakar. Bukan itu. Nomor 3. Mul artinya air. Tata bahasa arti sebenarnya pada air. Jojen sonero, kata dasarnya adalah jota, artinya basah. Mendapat imbuhan tata bahasa artinya yang. Jojen artinya yang basah. Sonero, son artinya tangan. Tata bahasa ero artinya dengan. Jojen sonero artinya dengan tangan yang basah, mure pada air, maksudnya kena air. Jondung gigurel manjimyon andwem nida. Jondung artinya elektronik, gigu artinya alat. Jondung gigu alat-alat elektronik. Rel adalah penanda objek. Manjimyon andrim nida, kata dasarnya manjida, artinya menyentuh. Tata bahasa yang melekat, myon andrim nida, artinya tidak boleh. Kita terjemahkan dari belakang. Manjimyon andrim nida, tidak boleh menyentuh. Jondung gigu, alat-alat elektronik atau alat-alat listrik. Jojen sonero, dengan tangan yang basah. Mure, basah pada air, maknanya basah kena air. Bukan itu, tetapi dilarang mengelas. Nomor 4. Iri kenan huenen. Il artinya pekerjaan. I adalah penanda subjek. Kenan hue, kata dasarnya, saya tulis ulang, kenada. Kenada bacanya, artinya selesai. Mendapatkan imbuhan tata bahasa nien hue, artinya setelah. Jadilah kenan hue, artinya setelah selesai il pekerjaannya. Sayung han gunggurel,
kata dasar sayung hada artinya menggunakan, memakai. Huruf mati nien di sini artinya yang. Gunggu artinya peralatan. Rel adalah penanda objek. Jongri bacanya jongni. Jongni jongdun hada artinya merapihkan. Imbuhan tata bahasa yang melekat hea hamnida artinya harus. Kita terjemahkan dari belakang. Jongni jongdun hea hamnida harus merapihkan. Gunggu peralatan. Sayunghan yang kita gunakan, pelakunya kita. Kenan hue setelah selesai il pekerjaan. Ini bukan soal merapihkan, tapi dilarang ngelas. Jadi mutlak nomor 1 kunci jawabannya. Soal berikutnya, daemen berikut eskalator atau eskalator. Tata bahasa eso artinya di. Eskalator에서 di eskalator 볼수 있는 주의 표지입니다. 볼수 있는 dari kata dasar 보다 artinya melihat. Imbuhan tata bahasa yang melekat real su ita artinya bisa. Ditambah lagi tata bahasa nen artinya yang. Jadilah bulsu inen artinya yang bisa kita lihat, pelakunya adalah kita. 주의 표지입니다. 주의 arti sebenarnya perhatian. 표지 artinya tanda. 주의 표지 maksudnya tanda yang harus diperhatikan. Kita ulangi lagi terjemahnya. Kata pertama, daemen berikut, mundur terakhir. 주의 표지입니다 adalah tanda yang harus diperhatikan. 볼 수 있는 yang bisa kita lihat. 에스컬레이터에서 di eskalator. Pertanyaannya atau perintahnya, daem jung. Daem artinya berikut, jung artinya tengah. Jika digabung, daem jung maknanya di antara berikut. 이 표지를, i artinya ini, 표지 artinya tanda, rel adalah penanda objek. Jalmut, kita bedah satu kata demi satu kata. Jal artinya dengan baik. Mut artinya tidak bisa. Ketika digabung, jalmut artinya salah. Ihehan gosel, kata dasar ihehada artinya memahami atau paham. Tata bahasa yang melekat adalah nien got. Nien got ini satu artinya hal yang. Maka kata ihehan gosel artinya hal yang memahami. Itu bisa. Yang kedua, nengot ini tidak punya arti, tetapi fungsinya merubah kata kerja menjadi kata benda. Dalam bahasa Inggris seperti imbuhan ing. Jadi ihehada dalam bahasa Inggris yang artinya ihehada artinya to understand, ditambah tata bahasa nengot menjadi understanding. Maka dalam bahasa Indonesia yang aslinya artinya adalah memahami berubah menjadi pemahaman gitu. Kemudian goresipsio pilihlah. Maka kalimat terakhir kita terjemah dari belakang. Goresipsio pilihlah. Ihehan gosel pemahaman. Jalmut yang salah. Pyoji tanda i ini. Damjung di antara berikut.
Maka yang salah adalah jelas sekali nomor 3. Artinya gudurel botko tasipsio. Gudu artinya sepatu. Rel penanda objek. Botko dari kata dasar botta artinya melepas, mencopot. Imbuhan tata bahasa go artinya lalu. Botko copot sepatunya lalu tasipsio. Tada artinya naik. Tata bahasa sipsio artinya silahkan. Kita ulangi. Gudurel botko, lepas sepatunya, lalu tasipsio, silahkan naik. Tidak ada perintah untuk melepas sepatu di antara gambar ini. Kalau nomor 1 ada perintahnya. Twiji masipsio, kata dasarnya twida, artinya berlari. Tata bahasa yang melekat jimasipsio, artinya jangan. Twiji masipsio, jangan berlari. Ini dia gambarnya, ada. Nomor 2, sonjabi. Sonjabi artinya pegangan. Di eskalator tentu di kanan kiri biasanya ada pegangan. Jabesipsio, kata dasarnya japta, artinya memegang. Tata bahasa sipsio artinya silahkan. Maka terjemahnya jabesipsio, peganglah. Sonjabirel, pegangannya. Ada gambarnya, yaitu yang kedua ini. Jadi nomor 1 bukan, nomor 2 juga bukan. Lalu nomor 4 ada gambarnya. Kita terjemahkan, orini artinya anak kecil. Tata bahasa wa artinya dengan. Tata bahasa gaji artinya bersama. Orini wa gaji artinya bersama dengan anak kecil. Taltenen, kata dasarnya adalah tada, naik. Imbuhan tata bahasanya adalah rielte, artinya saat. Talte, saat naik. Ditambah nen, penanda topik. Kita ulangi, orini wa gaji taltenen. Stop. Saat naik bersama dengan anak kecil, sonel jabesipsio. Son artinya tangan, el adalah penanda objek, jabesipsio kata dasar japta artinya memegang, tata bahasa sipsio artinya silahkan. Sonel jabesipsio artinya silahkan pegang tangannya, ada pada gambar yang ini. Maka nomor 4 salah, mutlak jawaban nomor 3. Demikian pembahasan soal IPS topik, mudah-mudahan bermanfaat. Salam optimis lulus, optimis terbang Korea.